Pernah nggak sih kamu merasa udah kewalahan banget, kayak tenggelam dalam masalah, tapi kepikiran buat minta tolong aja rasanya nggak mungkin? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Yuk kita coba bedah bareng-bareng perjuangan dalam sunyi ini. Perjuangan orang-orang yang merasa mustahil banget buat sekedar bilang tolong. Coba deh kita renungin kutipan yang satu ini. Ini cara pandang yang bisa mengubah segalanya loh. Jadi, minta tolong itu bukan tanda kelemahan. Justru itu bukti kegigihan. Nah, ini nih yang bakal jadi pegangan kita sepanjang pembahasan kali ini. Oke, tapi penting banget nih buat kita samain persepsi dulu. Yang kita bahas ini bukan soal kemandirian yang sehat ya. Kita nggak lagi ngomongin orang yang emang bisa diandelin. Yang mau kita omongin tuh pola yang menyakitkan, di mana seseorang milih buat menderita sendirian dalam diam, padahal satu uluran tangan aja bisa mengubah segalanya. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi ada kemandirian yang sehat, dan itu adalah sebuah kekuatan. Tapi di sisi lain, ada kemandirian berlebihan yang keras kepala. Ini bukan lagi soal jadi orang yang mampu, tapi soal nolak bantuan sampai-sampai ngerugiin diri sendiri. Dan ujung-ujungnya, ini malah bikin kita terisolasi, bukan jadi kuat. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam yuk. Kita masuk ke keyakinan-keyakinan di dalam diri yang ngebangun benteng kesunyian ini. Kita bakal mulai dengan sebuah metafora yang kuat banget, yang mungkin kedengarannya familiar buat sebagian dari kita. Pernah dengar cerita mitologi Yunani tentang Atlas yang dihukum buat manggul langit sendirian? Nah, itulah inti dari sindrom Atlas. Ini emang bukan diagnosis medis ya, tapi gambaran yang pas banget buat orang-orang yang nanggung semua stres dan masalahnya sendirian. Intinya sih, ini soal gengsi yang ngehalangin mereka buat ngerasain leganya berbagi beban. Nah, ini dia nih, akar masalahnya buat banyak orang. Sebuah keyakinan yang udah mendarah daging di masyarakat kita, kalau ngaku nggak sanggup, itu artinya gagal. Ini kesalahpahaman yang bahaya banget, yang bikin orang lebih milih nanggung beban berat sendirian daripada nunjukin sisi rapuh mereka. Dan kutipan dari Brené Brown ini nunjukin kebalikannya dengan pas banget. Menurut dia, dan banyak penelitian juga mendukung, kerentanan itu justru sebuah bentuk kekuatan. Butuh keberanian loh buat ngakuin keterbatasan kita. Jadi vulnerable itu bukan lemah, justru itu kunci buat bisa punya hubungan yang tulus sama orang lain. Selain takut kelihatan lemah, ada juga tekanan-tekanan lain dari dalam diri. Ada yang ngelihat hidup ini kayak kompetisi, di mana minta tolong itu sama aja kayak nyerah. Ada juga yang kejebak dalam peran sebagai si paling kuat buat semua orang. Jadi pilar yang gak pernah goyah, sampai mereka lupa caranya buat bersandar. Keyakinan-keyakinan inilah yang seolah-olah membenarkan perjuangan mereka dalam diam. Oke, sekarang kita pindah ke bagian emosinya. Kita mau coba bedah rasa takut yang kuat banget, yang seakan-akan melumpuhkan seseorang buat minta bantuan. Karena ini bukan cuma soal pola pikir, tapi juga soal emosi yang dalam banget. Coba kita lihat contoh nyata deh. Ada cerita tentang Mark. Dia lebih milih benerin atap rumahnya yang licin dan beku sendirian daripada nelpon temennya. Tahu nggak, ketakutan terbesarnya itu bukan jatuh, tapi jadi beban buat orang lain. Cerita ini nunjukin banget gimana rasa takut ngerepotin bisa lebih kuat dari logika. Dan rasa takutnya si Mark ini bukan satu-satunya loh. Di balik sikap super mandiri itu, biasanya ada banyak banget ketakutan. Takut ditolak, takut dicuekin, sakit hati karena dihakimi, atau bahkan takut dikecewain lagi sama orang. Makanya rasanya lebih gampang untuk nggak usah minta tolong sama sekali daripada ngambil resiko sakit hati. Jadi pertanyaannya, semua ini datang dari mana sih? Nggak ada orang yang lahir langsung kayak gini. Perilaku ini tuh bukan sifat bawaan, tapi mekanisme pertahanan diri yang seringnya dipelajari waktu kecil sebagai respons dari lingkungan kita dulu. Prosesnya kira-kira begini. Anak kecil kan secara naluriah pasti cari bantuan. Tapi kalau kebutuhannya itu malah direspons dengan penolakan atau diremehin, misalnya disuruh berhenti nangis atau selesain sendiri, dia belajar satu pelajaran penting, nunjukin kebutuhan itu nggak aman. Akhirnya mereka mulai percaya kalau kebutuhan mereka itu cuma jadi beban buat orang lain. Dan gak selamanya ini bentuknya penolakan yang frontal ya. Tumbuh besar dengan orang tua yang perfeksionis atau kelihatan kayak manusia super yang gak pernah minta tolong juga bisa ngirim pesan yang sama. Orang kuat itu gak minta bantuan. Akhirnya si anak ngerasa kalau mau diterima, dia juga harus jadi benteng kemandirian yang kokoh. Jadi kuncinya adalah kita harus ngubah cara pandang kita soal ini. Minta tolong itu bukan transaksi kelemahan, tapi sebuah kesempatan buat terkoneksi. Disinilah letak kuncinya buat kita bisa bergerak maju. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin perubahan cara pandang itu.
Kita sering mikir kalau kepercayaan itu dibangun dengan selalu ada buat orang lain. Tapi ternyata kepercayaan yang benar-benar dalam itu justru tumbuh waktu kita ngebiarin orang lain ada buat kita. Meminta dukungan itu ibarat sebuah undangan yang ngasih kesempatan orang lain buat ngebentuk ikatan yang tulus dan penuh percaya sama kita. Ironis banget ya, usaha buat jadi super mandiri itu seringkali malah membawa kita ke hal yang paling kita takuti. Sendirian. Waktu kita terus-terusan nolak bantuan, secara nggak sadar kita ngirim sinyal kalau kita nggak butuh orang lain. Hal ini ngehalangin terbentuknya ikatan yang mendalam. Dan ujung-ujungnya bisa ngejerumusin kita ke rasa sepi yang mendalam. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Setelah kita paham kenapanya, terus gimananya? Gimana caranya kita mulai ngebongkar benteng yang udah kita bangun dengan susah payah ini? Yuk kita lihat beberapa langkah praktisnya. Kuncinya, jangan langsung loncat ke hal-hal besar yang bikin ngeri. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Minta tolong ngambilin kopi misalnya. Terus coba buat spesifik tentang bantuan apa yang kamu butuhin, biar nggak ada salah paham. Dan yang paling penting, ubah tujuannya. Tujuannya bukan cuma buat nyelesain masalah, tapi buat ngelatih otot kerentanan dan ngebangun jembatan ke orang lain. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bisa bikin kita mikir. Jangan-jangan dengan gak minta tolong, kita bukan cuma mengisolasi diri sendiri. Jangan-jangan kita juga ngerampas kesempatan orang lain buat ngerasain koneksi yang dalam dan berarti yang datang dari memberi dukungan. Ini mengubah segalanya kan? Jadi ini bukan soal jadi beban, tapi soal berbagi anugerah yang namanya koneksi antar manusia.